Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dalam tema Tunas Isai akan datang. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kami. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, menjaga, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami belajar firman Tuhan. Maka bermohonlah kami, taruhkanlah hikmat sorgawi, pengertian yang benar untuk kami memahami dengan jelas apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman, sehingga kami mampu menerjemahkan firman ini dengan baik. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman diberkati, taruh perkataanmu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang melalui media sosial YouTube, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca Alkitab edisi yang kedua, terjemahan baru. Perikop tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata, atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil, dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dengan embusan dari mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Pada waktu seperti air menutupi lautan, pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita imani, yang kita muliakan. Karena
Allah kita adalah Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang terus menjaga, melindungi, memagari, bahkan memberkati kita, sehingga kita boleh ada di bulan Desember di tahun 2024. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semua kita ada dalam kondisi yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan Allah. Dan saat ini saudara-saudara kita ada di minggu Advent. Dan sebagaimana arti kata Advent dari bahasa Latin yaitu Adventus yang artinya kedatangan. Sehingga Advent diartikan sebagai masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, bagi kita Advent dalam arti bahwa kita sementara ada dalam penantian untuk merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga Advent adalah masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha, Yom Yahweh atau hari Tuhan. Dan kalau kita merayakan Natal itu berarti bahwa kita diliputi dengan sukacita. Karena Allah sudah datang melawat kita manusia yang berdosa, tapi karena kasih-Nya yang begitu tulus, yang begitu besar, sehingga Dia rela datang menjadi manusia untuk dapat menebus segala dosa kita. Jadi Natal itu sudah terjadi. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus dia sudah lahir di Bethlehem, walaupun dalam kehinaan sebagaimana yang dikisahkan dalam Alkitab. Tapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Yesus dia adalah Allah kita. Dia telah menjadi Mesias dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita. Nah karena itu kita merayakan hari Natal, kelahiran Yesus yang selalu dikatakan sebagai hari besar. Tapi juga Advent bagi kita sebagai orang yang mengimani Tuhan, yang sudah mati, yang sudah bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan dia sudah naik ke sorga. Dia akan datang untuk yang kedua kali. Tidak ada manusia yang tahu, tidak ada orang yang tahu kapan Yesus datang. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga, bersiap ketika kita menanti Yom Yahweh, hari Tuhan, Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah itu berarti kita ada dalam masa-masa persiapan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu Advent yang kedua perenungan kita dalam kitab Yesaya. Nah diketahui bersama bahwa kitab Yesaya ini terdiri dari 3 bagian. Yang dikatakan bahwa bagian pertama disebut dengan Proto Yesaya, yaitu pasalnya yang pertama sampai pasal 39. Nah bagian yang kedua disebut dengan Deutero Yesaya, pasalnya yang ke-40 sampai pasal 55. Dan bagian ketiga disebut dengan Trito Yesaya, yaitu pasal 56 sampai pasal 66. Nah, bagian perenungan kita di pasalnya yang ke-11 ini disebut sebagai Proto Yesaya atau Yesaya yang pertama, di mana sang nabi dia menyampaikan suara profetis, suara kenabian bagi bangsa Yehuda, bagi umat Tuhan yang saat itu ada dalam keterpurukan karena terlampau banyak dosa yang mereka lakukan, baik pemimpin tetapi juga umat. Dengan kebobrokan moral mereka, mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Dosa mereka begitu bertumpuk, begitu banyak, sehingga Tuhan Allah menjadi murka. Dan sang nabi dia menubuatkan tentang penghukuman yang akan dinyatakan oleh Tuhan, baik kepada umat pilihannya tapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang telah melakukan dosa seperti bangsa Israel. Namun saudara, bagi umat Tuhan, di Proto Yesaya ini ada penyampaian firman Tuhan, ada seruan, ada penguatan bahwa Tuhan yang akan pulihkan mereka, Tuhan yang akan selamatkan mereka, asalkan mereka mau bertobat,
Asalkan mereka mau meninggalkan semua dosa, semua kejahatan yang telah dilakukan oleh umat Tuhan yang sangat disayangi oleh Tuhan. Artinya ada pemulihan, akan ada sukacita yang mereka alami ketika mereka bertobat tinggalkan dosa mereka. Karena itu saudara, oleh Nabi dalam konteks bacaan kita disampaikan bahwa Tuhan akan pulihkan mereka. Bahwa di satu sisi sang Nabi mau menyampaikan tentang Raja Damai yang digambarkan di sini bahwa tunggul Isai akan datang. Nah, saudara-saudara, tunggul artinya pangkal pohon yang masih tertinggal, yang masih tertanam di tanah setelah ditebang. Jadi pangkal pohon, walaupun saudara tidak kelihatan tertutup dengan tanah, tapi itu masih ada. Nah, gambaran tentang tunggul Isai di sini saudara, yang pada akhirnya oleh sang Nabi itu menunjuk pada Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang akan datang untuk mendamaikan umat manusia. Tunggul Isai, Isai adalah ayah dari Raja Daud, bahwa dari keturunan Isai, dari keturunan Raja Daud akan datang Raja Damai. Dan dialah yang kita rayakan lewat Natal, bahwa Yesus, dia datang menjumpai kita melalui Yusuf dan Maria yang adalah keturunan Raja Daud, Raja Isai, yang datang untuk membawa damai bagi kita. Bahkan saudara, digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita di pasal 11 ini luar biasa tentang kedatangan tunggul Isai sebagai Raja Damai yang memulihkan, yang menyelamatkan mereka. Sehingga ada 3 hal yang mau dikatakan, bahwa kedatangan sang Raja Damai itu memulihkan hubungan pertama manusia dengan Tuhan, dengan Sang Halik, dengan Sang Pencipta. Kedua, kedatangan sang Raja Damai memulihkan hubungan manusia dengan manusia. Dan ketiga, kedatangan Raja Damai itu memulihkan hubungan manusia dengan alam yang adalah ciptaan Tuhan. Nah, luar biasa apa yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, bahwa di sini ada gambaran tentang serigala akan tinggal bersama dengan domba. Bayangkan, serigala adalah binatang buas, bisa tinggal bersama-sama dengan domba. Bukankah itu adalah gambaran tentang kehidupan yang rukun, kehidupan yang penuh dengan damai? Bahkan juga ada gambaran macam tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama. Lembu dan beruang akan bersama makan rumput. Dan anak mereka akan berbaring bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain dekat liang ular tedung. Anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran hidup dalam kebersamaan, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang baku-baku baik. Itulah hidup yang digambarkan oleh Nabi Yesaya melalui pasal 11, suara kenabian yang akan dialami oleh bangsa Israel ketika mereka belum dibuang asalkan mereka bertobat. Tetapi juga bagi kita Israel masa kini yang ada dalam penantian, yang ada di minggu-minggu Advent, bahwa kedatangan Sang Raja Damai yang sementara kita persiapkan adalah untuk membawa damai bagi kita. Bahwa sesungguhnya kita umat ciptaan Tuhan diingatkan hidup berdamai. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Kemudian berdamai dengan orang lain, tapi juga berdamai dengan alam. Artinya bahwa dalam kehidupan kita harus dinyatakan apa yang Tuhan kehendaki, menyatakan kehendak Tuhan. Hidup dalam keharmonisan, hidup baku-baku baik. Karena disadari saudara, sebagaimana juga khotbah saya di video-video yang lain, bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sama persis.
yang punya satu karakter, punya pandangan yang sama, yang punya satu keinginan, yang punya hobi yang sama. Walaupun anak kembar, saudara, dikatakan bagaikan pinang dibelah dua. Bahkan bahasa sekarang biar dorang 11-12, no? Sama tapi beda. Beda-beda tipis, tapi tetap berbeda, saudara. Punya perbedaan. Dan itulah manusia. Diciptakan berbeda satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Nah, karena itu saudara, bagi kita sebagai orang beriman, kita hargai perbedaan yang ada. Dalam rumah tangga, dalam keluarga saja pasti istri beda pendapat dengan suami. Anak-anak juga dalam komunitas yang paling kecil, tapi kita harus menghargai setiap perbedaan. Karena alangkah indahnya apabila kita hidup dengan rukun, dengan damai, karena di sana akan mengalir berkat Tuhan. Nah, kalau kita tidak menghargai perbedaan, saudara, maka hidup akan kaos, akan kacau. Tidak ada ketenangan dan tidak ada kedamaian. Tidak ada sukacita. Orang Manado bilang paling muka mas kena terus, tidak akan tersenyum satu dengan yang lain. Tetapi saudara, ketika kita mengakui, menghargai, menghormati perbedaan, alangkah bahagianya kita, alangkah indahnya kehidupan kita, rukun dan damai, karena berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap keberadaan kita ketika kita hidup dalam keharmonisan. Sebab saudara, ketika kita melihat perbedaan itu adalah pemicu dalam kebersamaan, maka kita akan sadar diri untuk kita boleh mengintrospeksi kehidupan kita. Sehingga saudara, segala sesuatu yang membuat hal-hal yang konsentrasi kita dengan Tuhan, konsentrasi kita dengan orang lain, yang adalah toksik, yang adalah racun, yang saling menjatuhkan, maka kita akan menyadari itu semua. Sehingga di persiapan kita untuk merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan, maka betul-betul kehidupan kita dipulihkan. Kehidupan kita betul-betul dibaharui oleh Tuhan. Ada damai di hati kita. Ada damai dalam keluarga kita. Nah, kita baru saja, saudara, mengadakan pesta demokrasi, pilkada, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan di negeri tercinta Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara dan kota-kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Kita sudah selesai memilih, sudah terpilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, barangkali saudara, pilihan saya beda dengan saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak sama. Tetapi mari kita tanggalkan semua perbedaan itu. Kita yakin bahwa siapapun yang sudah terpilih, baik untuk provinsi, kota, kabupaten, siapapun yang sudah ditetapkan nanti oleh KPU, kita percaya bahwa merekalah yang dipilih oleh Tuhan, yang akan diutus oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan masyarakat. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan hikmat memakai mereka untuk menjadi pemimpin. Dan tugas kita sebagaimana perenungan minggu yang lalu, kita berdoa buat pemerintah kita, buat gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang sudah terpilih, agar supaya mereka bisa mengayomi masyarakat, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan pundakkan bagi mereka untuk dilaksanakan. Tugas kita adalah berdoa, bahkan juga nantinya kita akan menunjang program pemerintah. Dan kita yakin saudara, bahwa ketika kita hidup rukun dan damai, artinya baku-baku baik, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Pemerintah dan gereja ada kerjasama yang baik, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita yakin bahwa pemerintah kita sekali lagi akan dipakai oleh Tuhan. Dan karena itu berharap agar supaya semua perbedaan itu mencair, melebur menjadi satu, bahwa kita maju bersama dengan Tuhan,
kita diberkati oleh Tuhan, apalagi somo Natal saudara. Kita ingin supaya kehidupan rumah tangga, komunitas kita, baku-baku baik, baku-baku sayang. Apalagi dengan budaya orang Minahasa, sitou, timou, tumou, tou, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Bukan sitou, timou, tumong, kok, tou, bukan manusia hidup untuk mematikan orang lain, tapi menghidupkan orang lain. Bahkan filosofi orang Minahasa maesa-esaan, hidup bersatu, masawang-sawangan, baku-baku bantu, magenang-genangan, baku-baku ingat, matombol-tombolan, baku-baku tongka, dan ungkapan-ungkapan lain yang menggambarkan tentang kebersamaan sebagai orang Minahasa, budaya Minahasa. Karena memang seperti juga yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam hidup rukun dan damai, berkat Tuhan akan mengalir bagi kita. Dan saya yakin saudara, ketika kita ada di minggu-minggu Advent, merayakan Natal, kita ingin diberkati. Kita ingin menjadi berkat. Karena itu saudara, mari kita beri ruang Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kita, agar supaya segala toksik-toksik, racun-racun, keangkuhan, kesombongan, iri hati, dendam, amarah, dan hal-hal lain yang adalah akar pahit yang menjadi racun dalam kehidupan kita, yang tidak pantas itu melekat dalam diri kita. Kiranya itu semua dengan kuasa Roh Kudus ditanggalkan, dipulihkan. Ada pertobatan, ada metanoia, sehingga betul-betul persiapan kita minggu Advent ini, perayaan Natal tidak mubazir, tapi itu punya makna yang besar, yang menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mampu menampilkan, yang mampu mengejawantakan kehendak Tuhan di komunitas manapun kita berada. Sebab itulah Natal yang sesungguhnya. Kalau torang baku bae, baku sayang, hidup bersama dalam rukun dan damai, maka itulah damai yang sesungguhnya. Itulah Natal, itulah kasih Kristus yang sesungguhnya. Karena itu, mari saudara, kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan lingkungan, kita berdamai dengan orang lain. Artinya bahwa kita betul-betul siap menyambut, merayakan Natal. Tapi saya percaya juga kita siap menanti Yom Yahweh, hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selamat kita merayakan minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu begitu nyata dan sangat sempurna. Kami boleh belajar firman-Mu, maka diberkatilah kami sekalian, dikuatkan dan dimampukan kami menerjemahkan firman Tuhan. Kiranya Raja Damai, Yesus, yang saat ini sementara kami persiapkan di minggu Advent untuk merayakan Natal, tapi juga Maranatha. Kiranya Raja Damai akan membuat hati kami penuh damai. Kami berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan lingkungan, supaya kehadiran kami mau menyatakan kesejatian kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dan biarlah firman ini menjangkau banyak orang sehingga memberi penguatan, memberi inspirasi, dan senantiasa memberikan sukacita. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, berikanlah jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.